Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kembali lagi di podcast Cafe Literasi. Kali ini bersama saya Arum yang akan berbincang-bincang bersama narasumber mengenai hal baru yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini telah hadir bersama saya Bu Lesti, Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Halo Ibu, Hai Mbak bagaimana kabar Arum, hari ini? luar biasa. I'm good. Alhamdulillah. Oh ya Ibu, dengar-dengar nih ya Bu, ada hal baru nih yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oh, Kira-kira apa itu Bu? Boleh diceritakan sedikit aja? ini tren isu akhir tahun sebenarnya Mbak Arum. Ya. Dan gaungnya lebih kuat lagi di awal tahun ini karena kita segera akan pindah, ya, bidang pelayanan tentunya. Oh berarti ini hanya bidang pelayanan aja ya Bu ya? Tidak semua kantor pindah? Iya, rencananya demikian. Jadi satu bidang saja, gitu. Oh ya, kira-kira kapan nih Bu mulai pindahnya Bu? Sesegera mungkin, kalau bisa. Begitu selesai lebaran mungkin Oh ya. berarti kira-kiranya selesai Lebaran gitu ya Bu ya? Sehabis Ya, Lebaran. Wih, berarti bentar lagi dong Bu. tepatnya itu Mei. Oh Mei. Mei ya, Oh, Mei berarti paling sekarang lambat. Februari, Maret, April, Mei. Masih ada 3 bulan Mudah-mudahan insya lagi. Allah ya. Ya. Oh ya, kemudian ada di mana sih Bu gedung barunya itu? Oh ya, gedung baru kita itu ada di eh, Mandala, Kemah Bakti Mandala, Jaka Mandala, Jalan Pemuda Mbak. Nah itu juga merupakan satu fasilitas yang cukup strategis untuk kegiatan kepemudaan, ya terutama untuk eh, akselerasi peningkatan kapasitas SDM di situ. Gitu. Wah, sangat menarik sekali ya Bu, kira-kira. Insya Allah. Selanjutnya bagaimana sih Bu sejarahnya gedung pelayanan ini tuh bisa ada gitu loh Bu, yang baru? Nah, ya ini saya dengar loh ya, jadi saya mendengar dan memang saya lihat juga sih sekarang merasakan bahwa gedung kita yang sekarang ini dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya juga kebutuhan koleksi, ya tentu dirasa kurang memadai ya lagi, terutama untuk era-era sekarang atau kekinian. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk merelokasi tempat kita ini. Itu mungkin sejarahnya dan itu sudah dicanangkan di tahun 2021 akhir kalau nggak salah. Nah, kemudian pembangunan gedungnya itu di tahun 2002. Oh, gitu ya Bu. Kemudian kira-kira layanan apa aja yang ada di pelayanan Bu? Ya, impian kita selain bisa menampung beberapa koleksi bahan pustaka atau buku, itu juga menjadi wahana belajar yang nyaman atau wahana membaca yang nyaman, yang tentu saja yang representatif untuk eh, anak-anak kita yang di masa sekarang. Pandemi sudah mengajarkan kita banyak hal, terutama bagaimana kita harus rileks sehingga eh, imun kita juga meningkat, terus distant, ya. Harapan kita dengan tempat yang luas, ya, hal-hal itu juga bisa terakomodir. Nah, di samping itu, tempat itu juga harapan kita bisa mengakomodir kebutuhan ibu dan anak,
terutama yang di sini, yang di gedung ini nih, gedung lama yang di Jalan Majapahit ini, hal itu masih kurang, kita nilai masih kurang. Jadi anak-anak juga butuh ruang yang lebih leluasa untuk mereka bergerak, bermain. Nah, itu mungkin Mbak Harum yang mungkin nanti akan menjadi, eee, fokus atau prioritas kita juga di sana. Berarti nantinya untuk semua orang gitu bisa berkunjung ke Tentu layanan saja, perpustakaan? tentu saja, terutama untuk, ya selain selama ini untuk mahasiswa dan para pengajar atau dosen, kita juga mengharap masyarakat luas. Jadi, masyarakat tuh bisa mengakses segala kebutuhan sosial ekonominya juga justru melalui, program-program yang ada di perpustakaan. Sehingga perpustakaan itu sudah, bisa menjadi, pemecah masalah terutama mengenai sosial dan ekonomi tentu saja. Mmm. Itu Mbak Arum. Kemudian selain layanan, baca buku gitu Bu, ada layanan lainnya itu? Iya, jadi kami berharap, eee, kita bisa bekerja sama dengan lintas sektor, ya tentu, pengejauhantahan dari membaca atau belajar itu ya tadi menyelesaikan masalah atau menjadi solusi dari masalah perekonomian atau sosial budaya masyarakat kita. Jadi ada, dinas-dinas terkait atau, institusi terkait juga yang bisa, langsung berkontribusi dengan kita, ya ya seperti misalnya UMKM ya, sehingga, oh ini loh, contoh dari, bagaimana kita membaca bahwa kita juga digiring untuk menyelesaikan, permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi. Itu Oh ya, Mbak ininya, ya. baik baik baik. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Kemudian Bu, jam kunjungan layanan lebih tepatnya itu, kan kalau tahun-tahun yang lalu itu sempat sampai jam 8 malam, Iya, kemudian kemarin karena Covid itu sampai jam 4 saja, iya. kemudian kalau saat ini bagaimana jam pelayanan tersebut? Ya, ini juga salah satu yang kita rencanakan. Jadi mulai Januari ini kita sudah memperpanjang lagi jam layanan menjadi, eee, jam 18 sampai jam 18. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika sudah, running well ya, sudah semuanya, fasilitas kita tersedia terutama untuk keamanan para pengunjung dan, juga para pemberi layanan. Tentu saja kita akan memperpanjang, jam, pelayanan dan kemungkinan juga, tidak menutup kemungkinan kita juga akan melayani di hari libur, di mana memang kegiatan keluarga untuk membaca, relaxing juga kan, ada di hari-hari libur justru. Nah, tapi nantilah itu setelah, eee, seluruh kebutuhan sumber dayanya sudah terpenuhi. Oh Demikian, berarti harapan ya. terbesarnya, hari weekend ya Bu ya? Ya, Bakal buka itu? iya. Oh iya. Kan perpustakaan itu juga, selain tempat menimba ilmu juga untuk healing ya, Iya, relaxing rekreasi. ya, heeh. Jadi, besar harapan kita, masyarakat memanfaatkan perpustakaan itu justru untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Jadi, semua fasilitas yang kemudian akan direncanakan kemudian itu adalah memang untuk, bagaimana kegiatan-kegiatan kita lebih produktif, dan bermanfaat, itu Mmm, saja sih. siap Bu. Eee, Selanjutnya Ibu, mau pertanyaan lagi boleh? Boleh, atau mau disusul dengan podcast berikutnya juga boleh. Ya, Sekali lagi nih Bu pertanyaan terakhir ya, fasilitasnya Bu, untuk fasilitas yang mhm, gedung pelayanan baru itu apa iya saja? iya. Tadi juga saya sudah menyebutkan kita mungkin akan menjadikan kegiatan ibu dan anak menjadi priority ya. Jadi, masa anak-anak itu adalah golden period untuk kita menumbuhkan habit
ya terutama habit membaca. Jadi, eee, di sana nanti kita juga selain juga pemantauan atau stimulasi tumbuh kembang anak, terus stimulasi bagaimana mereka harus membaca, dan stimulasi juga bagi, ya daya imajinasi mereka dengan kegiatan storytelling dan lain-lain. Kita juga, eee, me mempunyai program untuk, para difabel atau penyandang disabilitas. Nah, di sana juga kita ingin, ke depan menyediakan, fasilitas-fasilitas untuk difabel, terus kemudian bagaimana audio visual juga bisa dimanfaatkan, untuk semua kalangan. Jadi, tadi bukan hanya, ya kalangan-kalangan tertentu, tapi seluruh masyarakat, seluruh aspek, lapisan masyarakat bisa mengakses itu semua. Dan kami sangat, eee, terbuka ya untuk, segala bentuk masukan, eee, misalnya ada, lembaga-lembaga yang ingin juga berkontribusi untuk, berkembangnya perpustakaan kita. Oh iya. Mhm. Iya Bu, oke. Sekarang nih Bu ya, mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebagai penutup dan penyemangat untuk para sahabat literasi dan masyarakat khususnya di NTB untuk hadir dan berkunjung ke gedung layanan perpustakaan baru nantinya. Mhm. Mengapa sih kita harus mengunjungi gedung perpustakaan, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Ini dah, yang harus digalakkan oleh semua kita, terutama yang, tidak hanya oleh pegiat literasi saja, tetapi justru, eee, ibu-ibu, kaum perempuan ya, biasanya perempuan itu kan identik dengan cerewet, jadi, dia merupakan corong yang mengajak semua orang untuk, ke perpustakaan itu, karena di sanalah sumber segala informasi yang benar. Jadi, memang sih sudah terbuka ya di media sosial semua informasi yang kita inginkan, tetapi ingat, buku itu adalah tempat referensi yang adekuat menurut saya. Karena apa? Orang menulis itu pasti sudah melalui riset yang panjang. Jadi, tidak serta-merta itu ada, dan kita juga bisa membandingkan antara satu topik dari satu buku dengan topik lainnya yang mungkin ditulis oleh, orang yang berbeda. Sehingga hal yang kita pahami itu betul-betul berdasarkan atau berbasis referensi. Tidak hanya, eee, mohon maaf kalau di, media sosial kan mungkin Ya. kita akan terhasut atau termakan oleh hoax. Nah, seperti itu. Jadi buku itu, tetap menjadi sumber inspirasi yang, sangat-sangat, bagus untuk kita, menjalani hidup. Wah, menarik sekali ya Bu, sudah menjelaskan mengenai gedung pelayanan baru dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wah, menarik sekali ya Bu ya, perbincangan kita kali ini mengenai gedung layanan perpustakaan yang baru pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lesti selaku Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sama-sama Mbak Arum, mudah-mudahan, eee, kita bisa mengajak serta seluruh masyarakat untuk datang ke perpustakaan. Oh ya, sahabat literasi, jangan lupa untuk ikut terus perkembangan Gedung Layanan Perpustakaan Modern Nusa Tenggara Barat di channel YouTube ini. Di channel YouTube Cafe Literasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Salam Salam literasi. literasi. Sahabat literasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyediakan layanan perpustakaan digital NTB Elite. Aplikasi ini dapat diunduh melalui
Play Store, tersedia juga versi desktop. Nikmati cara mudah dan menyenangkan membaca buku melalui MTB Elite.